Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di pembahasan bab tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kita sekarang masuk di pembahasan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 165. Kita bacakan ulang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya. Ya, mereka mencintai sesembahan selain Allah tadi seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan Allah sangat keras azabnya. Nah, jika mereka melihat seperti itu, niscaya mereka akan menyesal. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan jelaskan dulu syarah kalimat atau kosakata yang ada di dalam ayat tersebut. Ada kalimat minan nas, itu maksudnya adalah sebagian manusia. Berarti tidak semua. Min di situ maknanya litab'id, menunjukkan sebagian. Yattakhidhu artinya menjadikan. Andadan, tandingan-tandingan. Kahubbillah. Kahubbillah maksudnya mereka mencintai berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka menyamakan berhala-berhala selain Allah ini dengan Allah dalam masalah cinta. Asyaddu itu lebih besar atau lebih kuat. Zalamu. Baik. Maksudnya adalah mereka berbuat zalim di dunia dengan melakukan kesyirikan. Yarawnal azab maksudnya adalah menyaksikan azab Allah pada hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian syarah ijmali dari ayat tersebut. Di sini Syekh Muallif rahimahullahu taala menyampaikan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya sebagian orang
mereka menyembah berhala-berhala, meletakkan berhala menjadi sesembahan, di mana mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Jadi menyamakan ibadah cinta kepada Allah juga kepada berhala-berhala selain Allah ini. Allah kemudian menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah daripada orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah dalam masalah cinta, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan orang beriman, maka jelas cintanya mereka kepada Allah itu berbeda. Cintanya orang beriman kepada Allah itu adalah cinta yang besar, cinta yang agung, cinta yang kuat, cinta yang sangat dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hal itu dikarenakan orang-orang beriman cinta mereka murni kepada Allah, sedangkan orang-orang musyrik cintanya tidak murni. Kenapa? Karena cinta mereka terbagi. Cinta mereka terbagi. Barakallahu fikum. Ahli tauhid, ibadah cinta mereka hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Sedangkan orang musyrik, kalau toh mereka mengaku cinta kepada Allah, namun ibadah cinta mereka terbagi kepada berhala-berhala selain Allah. Karena peribadatan itu akan terwujud dengan dasar cinta, kan begitu? Tidaklah orang beribadah kepada berhala melainkan karena mereka memiliki dasar cinta kepada berhala-berhala tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian beliau sampaikan di sini, barang siapa yang mencintai Allah secara murni, tentu cinta kepada Allah lebih kuat daripada orang yang menyekutukan cintanya. Jelas itu ya. Cintanya dipersembahkan hanya kepada Allah saja, dengan yang cintanya juga dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau dikatakan cinta itu 100%, maka ahli tauhid 100% mencintai Allah. Ya, sedangkan orang-orang musyrik yang punya sesembahan-sesembahan lain selain Allah, mereka bagi-bagi cintanya. Kalau Tuhannya selain Allah itu ada 3, berarti 100 itu dibagi 4. Cintanya ke Allah 25%, cintanya kepada 3 berhala juga 25%, 25%. Barakallahu fikum. 100 dengan 25 gede mana? Gede 100. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian ini tambahan penjelasan, mengapa cintanya orang-orang beriman lebih kuat, lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasan yang kedua tidak ada di buku situ ya. Ini tambahan. Karena cinta mereka itu di atas ilmu dan basirah. Cinta mereka itu di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas keterangan yang nyata, sehingga menghasilkan keyakinan. Beda dengan cintanya musyrik kepada berhala-berhala mereka. Cintanya di atas praduga, prasangka, disangka, diduga. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu punya kekuatan seperti Allah.
Padahal tidak seperti itu. Mereka tidak punya sultan, ya tidak punya pengetahuan tentang berhala-berhala mereka. Hanya sebatas menduga-duga saja. Taib. Beda dengan cintanya orang-orang beriman, ahli tauhid kepada Allah. Cinta mereka di atas ilmu. Bagaimana tidak cinta kepada Allah, sedangkan Allah berdasarkan ilmu dari Quran dan Sunnah adalah pencipta kita, pemberi rezeki kita, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat, menolak madarat. Allah yang kemudian sempurna, maha sempurna sifat-sifatnya dan juga nama-namanya. Allah itu esa di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, juga di dalam wujudnya, segala perbuatannya, di atas dasar ilmu. Taib. Kemudian alasan yang ketiga, cinta mereka, yakni cinta orang-orang beriman, kenapa lebih kuat, lebih besar? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, cinta mereka adalah kepada zat yang maha sempurna, maha kaya. Beda dengan cintanya musyrik kepada berhala. Berhala itu mungkin seonggok batu yang dipahat. Berhala itu mungkin sebatang pohon kayu yang dipahat. Dia benda mati. Barakallahu fikum. Menolong dirinya saja mungkin tidak kuasa. Bagaimana kemudian menolong para penyembahnya? Kan begitu, Ibu? Nah, kalau cintanya muwahhidun, cintanya ahli tauhid, adalah cinta kepada zat yang maha sempurna, maha kaya, maha kuasa, maha mengawasi, maha teliti, maha bijaksana, maha mengampuni, dan semua sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Tentu berbeda keadaannya. Ibu mengenal istilah apa? Backingan. Siapa backingannya Ibu? Ya kan? A1 kah? Atau A2? Dekengannya pusat, begitu ya. Begitu ya. Di belakang kita ada siapa? Ada jenderal misalkan. Di belakang kita ada siapa? Ada presiden. Jenderal dengan presiden tinggi siapa? Presiden. Walaupun presidennya bukan dari militer, tapi jenderal tunduk kepada presiden. Begitu kan? Barakallahu fikum. Nah, sekarang ahli tauhid itu tawakalnya ke siapa? Ke Allah Azza wa Jalla. Ahli tauhid itu tawakalnya, berserah dirinya, bergantungnya dengan jiwa dan raganya itu hanya kepada Allah. Siapa Allah? Azza wa Jalla. Zat yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha tinggi, maha sempurna sifat-sifatnya. Bagaimana kemudian orang itu cintanya tidak kuat, cintanya tidak besar, sedangkan yang dia cintai itu adalah zat yang maha kuat? Apa yang kemudian dikhawatirkan? Beda dengan orang ketika sandarannya itu adalah berhala. Apa yang bisa diperbuat berhala? Ya Ibu, apa yang bisa diperbuat oleh berhala? Sedangkan mereka hanya menduga-duga saja, disangka berhala itu begini, disangka patung yang dipahat itu begini dan begitu. Prasangka saja, nggak ada keyakinan yang mendasar pada diri mereka. Nah, dengan tiga alasan inilah
Kenapa ahli tauhid itu sangat besar, sangat kuat, sangat agung kecintaannya kepada Allah? Ulangi apa yang 3 tadi, Bu? Ibu-ibu. Yang pertama tadi apa? Ada di kitab yang pertama. Karena cinta mereka murni tanpa terbagi. Gitu ya. Beda kan orang yang cintanya murni dengan terbagi. Cinta suami ibu kepada ibu terbagi tidak? Terbagi tidak, Ibu? Ya terbagi. Bagaimana enggak terbagi? Kalau anak ibu 7 berarti terbagi kepada anak-anak ibu. Iya. Memang milik ibu saja. Ini. Ada anak-anaknya yang juga harus dicintai oleh bapaknya. Barakallahu fikum. Nah, ini pertama, karena cinta mereka cinta mereka murni tidak terbagi. Yang kedua tadi apa? Cinta mereka di atas ilmu atau basirah. Kemudian yang ketiga, cinta mereka itu kepada zat yang maha kuasa, maha kaya, maha kuat, maha sempurna sifat-sifatnya. Maka ya, orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat kuat cintanya, sangat besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Masih di syarah ayat secara global. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang musyrik itu dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya ketika mereka melihat dan menyaksikan azab pada hari kiamat, saat azab itu menimpa mereka, mereka akan berangan-angan bahwa mereka tidak pernah menyekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadah cinta maupun yang lainnya. Dan mereka akan mengetahui dengan yakin bahwasannya kekuatan itu semuanya hanya milik Allah. Mereka juga akan mengetahui dengan yakin bahwasannya Allah itu sangat keras azabnya. Nah, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam, mengecam kaum musyrikin bahwa Allah itu keras azabnya. Pada hari kiamat nanti saat mereka melihat azab, saat melihat saja, bagaimana kalau mereka merasakannya? Ketika melihatnya saja, karena sifat api neraka itu bagaimana, Bu? Iya. Lahab. Ya. Sayasla naron dzata lahab. Lahab itu apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Lahab itu apa? Sudah jadi bahasa kita, lahab. Ibu kalau makan lahab, ya, berapi-api begitu ya, sehah, ya, makan sama sambal begitu kan, makannya lahap banget. Lahap itu berapi-api, bergejolak, gitu ya. Nah itu api neraka itu bergejolak. Nah itu saat disaksikan oleh orang-orang musyrik ini, ketika mereka menyaksikan bagaimana kerasnya azab, bagaimana gejolak, gemuruh siksaan api neraka itu, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah, mereka akan berangan-angan sekiranya dahulu mereka tidak berbuat syirik. Duhai sekiranya aku dulu ketika di dunia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah cinta ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Apa namanya ini?
penyesalan. Menyesal atas dosa syirik yang mereka dulu kerjakan. Disitulah mereka baru nyadar, sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya, tanpa ragu sedikit pun, bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semata, dan bahwasannya Allah itu maha keras siksanya. Nah, salah satu di antara karakternya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, suka nantangin azab. Suka nantangin azab. Disangkanya azab Allah itu ringan. Na'udzubillah. Ibu yang dirahmati Allah, coba kalau baca kisah-kisah para nabi dan rasul yang kaumnya diazab di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat, itu rata-rata mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang nantang-nantang itu ya biasanya merasa sombong. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita akan lanjutkan faidah-faidah yang bisa dipetik dari ayat tersebut. Hubungan ayat dengan judul bab sudah ya. Nah, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 165. Pertama, bahwasannya cinta itu adalah salah satu bentuk ibadah. Apakah semua cinta ibadah? Tidak. Cinta yang ibadah itu yang bagaimana, Ibu? Sudah pernah kita bahas di kitab Salasatul Usul. Cinta yang ibadah itu yang bagaimana? Ketinggalan ya. Fotokopiannya ketinggalan di rumah Ustadz ya. Ada pokoknya di lembaran-lembaran itu. Gimana Bu? Ibu cinta sama suami, itu cinta ibadah bukan? Cinta ibadah. Berarti ibu menuhankan suami dong? Bukan. Lalu terus gimana? Cinta ibadah itu hak mutlak milik Allah. Boleh nggak ibadah ke makhluk? Nggak boleh. Berarti cinta ibu ke suami cinta yang mana ini? Cinta suci. Ibu cinta sama anak? Cinta kepada guru, cinta kepada sesama muslim, itu cinta apa tuh? Nah, ini pentingnya murojaah nih. Cinta itu ada yang cinta ibadah, ada yang cinta fillah walillah wabillah, ada cinta karena kasih sayang, ya seperti kita cinta sama orang yang sedang sakit, cinta kepada guru, ya cinta kepada orang tua, gitu kan? Cinta tabi'i. Nah, ada cinta yang ibadah. Cinta yang lain, jenis yang lain itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Cinta kepada sesama muslim kan cinta lillah, cinta karena Allah. Cinta kepada suami, ya, itu bisa jadi nilai pahala, nilai ibadah ketika cinta kita karena Allah. Ya. Nah, cinta yang disebut cinta ibadah itu cinta yang menghasilkan ketaatan secara totalitas. Cinta yang menghasilkan ketundukan, ketaatan secara totalitas. Kalau ke suami, ke yang lainnya kan tidak. Ya. Dilihat dulu, kalau suaminya menyuruh kita kepada yang buruk,
kepada dosa dan juga maksiat, tidak ada kewajiban taat. Nah, kecintaan yang menjadikan kita tunduk patuh secara totalitas, itulah cinta ibadah. Cinta jenis ini tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Cinta kita kepada pasangan apakah mutlak ataukah nisbi? Kita katakan tidak mutlak. Kenapa? Karena dia makhluk yang bisa saja berbuat kesalahan, bisa saja terjerumus ke dalam kekeliruan. Maka hanya cinta kepada Allah yang mutlak. Ya, sehingga cinta ibadah itu mutlak milik Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Cinta yang menjadikan kita sami'na wa ata'na. Cinta yang menjadikan kita itu rukuk sujud keharibaannya. Barakallahu fikum. Nah, kalau ada cinta jenis ini kemudian dipersembahkan kepada selain Allah, berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah. Ya, seperti orang-orang yang mempersembahkan rasa cinta seperti ini kepada patung, kepada berhala, kepada kuburan. Ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah dalam ibadah cinta. Ada orang lebih takut kepada gurunya daripada kepada Allah. Banyak yang begitu modelnya. Lebih takut sama kuburan daripada takut sama Allah. Lebih takut kualat ketika tidak melaksanakan titah dari gurunya, ya, dibandingkan titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, itulah cinta yang jenis ibadah, cinta yang menjadikan seorang hamba itu tunduk patuh secara totalitas kepada yang dicintai. Baik, yang kedua, penetapan bahwa kaum musyrikin juga mencintai Allah. Akan tetapi cinta mereka kepada Allah itu tidaklah berguna bagi mereka. Mengapa? Karena terdapat kesyirikan di dalamnya. Jadi ibu, ibadah yang tercampur syirik itu jadi tidak manfaat. Ya. Ada orang merasa dia sudah sholat, puasa Ramadan, dia juga ahli zakat, bahkan dia sudah haji berkali-kali, umrah tidak kehitung. Kemudian dia mengatakan, oh saya tidak mungkin berbuat syirik. Tidak mungkin berbuat syirik. Kita katakan, mungkin enggak ibu? Mungkin. Ya. Justru disebut musyrik itu bukan berarti tidak ibadah kepada Allah sama sekali. Dia ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, juga mengakui yang lainnya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Maka kalau dikatakan orang musyrik di masa Nabi, ada enggak cinta mereka kepada Allah? Ada. Tapi ibadah cinta mereka kepada Allah tidak berguna, tidak manfaat. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Nah, di kita ini ibu, kalau ada orang sholat, iya sholat. Puasa, na'am, dia puasa. Zakat, thayyib, dia ahli zakat. Infaknya enggak kehitung. Haji tadi, sudah berkali-kali. Gitu ya. Tapi di sisi yang lain dia berbuat syirik kepada Allah. Ya. Maka ibadah-ibadahnya tadi itu tidak manfaat. La yahbatanna amaluka, pasti akan hapus seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Merugi.
Jadi mereka dapati amal-amal kebaikan mereka selama di dunia haba'an manthura, ya seperti debu yang berterbangan, tidak punya nilai, lenyap, musnah. Nah, di situ pentingnya kita belajar tauhid. Pentingnya kita menjaga, melestarikan pahala daripada amal-amal ibadah kita. Maka ahli tauhid itu, ibu, mungkin sederhana amalnya, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Yang wajibnya berlipat ganda pahalanya, yang sunnahnya pun demikian. Bahkan hal-hal mubah yang dia lakukan bisa bernilai pahala di sisi Allah. Itu istimewanya ahli tauhid. Kenapa? Karena mereka tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu di atas ikhlas, di atas iman. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali mereka ingin selamat dan bahagia di kehidupan akhirat. Baik. Namun demikian dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak hanya ibadah cinta. Orang musyrik dengan syirik besar itu, ibadahnya semua jadi tidak manfaat bagi dia. Tidak ternilai, tidak terhitung. Baik. Masa Ustadz, orang sebaik itu, banyak juga kebaikannya itu. Walaupun dia musyrik. Masa enggak dihitung sama Allah? Ya tidak. Kenapa? Kenapa enggak diluluskan sama Allah? Karena di pelajaran-pelajaran inti dia tidak lulus. Kan ada standar kelulusan, ibu. Dulu kita sekolah kan ada standar kelulusan. Pokoknya 5 pelajaran ini tidak boleh merah nilainya kalau pengen lulus. Begitu kan zaman dulu. Pelajaran apa saja tuh? IPA, PPKN, IPS, matematika, bahasa Indonesia. 5 pelajaran. Ya. Zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang. Yang lain bepul semua, mumtaz semua. Tapi yang 5 pelajaran ini merah semua. Kira-kira lulus nggak ibu? Nggak lulus. Nggak bisa lulus. Tidak peduli akhlak Anda bagus. Tidak peduli sedekah Anda luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi kalau dalam masalah tauhid ini Anda tidak lulus, mohon maaf. Karena ini hak Allah yang paling besar. Begitu ya. Hak Allah yang paling besar. Apakah mereka sama sekali tidak dapat manfaat? Ya dapat, jelas. Tapi ya sebatas mungkin dunianya saja. Orang kafir, kalau sedekah ibu dapat manfaatnya? Dapat. Manfaat dunia dapat. Tapi nilai di akhirat tidak ada. Nilai di sisi Allah tidak ada. Di dunia dapat. Dengan sedekah mereka sehat. Dengan sedekah mereka bahagia. Dengan sedekah mereka dipuji-puji manusia. Dengan sedekah ya mereka mendapatkan hati, mendapatkan kedudukan di hati manusia. Begitu kan? Dengan sedekah mungkin rezeki mereka bertambah. Ya hanya sebatas dunia saja. Tapi pahala di sisi Allah tidak ada. Kenapa? Karena mereka kafir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya? Kita lanjutkan. Faedah berikutnya, ternafikannya, terhapuskannya iman dari seseorang yang menyekutukan Allah dalam kecintaan. Orang yang mempersekutukan ibadah cintanya, maka ternafikan iman pada dirinya. Itu satu jenis ibadah. Bagaimana kalau ibadah-ibadah yang lain dia juga menyekutukannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penetapan sifat kuwah. Sifat kuat bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ada nama Allah Al-Qawi Al-Matin. Ada di antara nama Allah, Allah memiliki nama Al-Qawi, zat yang maha kuat. Al-Matin juga sama, zat yang maha kuat, yang maha kokoh. Tidak sempurna iman kita kepada nama Allah Al-Qawi Al-Matin kecuali kita mengimani bahwa di dalam dua nama ini terkandung sifat kekuatan bagi Allah yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Manusia kuat nggak ibu? Manusia kuat, dia punya kekuatan, gitu ya. Dia punya kekuatan. Ya, ngangkat beban 50 kilo mungkin kuat, begitu kan? Dia punya kekuatan. Tapi kekuatan manusia sempurna tidak? Tidak. Ya, kekuatan manusia tidak sempurna. Beda dengan kekuatan Allah. Gitu ya. Manusia memang punya kekuatan, tapi kekuatan manusia terbatas kadarnya, juga terbatas apanya, Bu? Terbatas kadarnya, juga terbatas durasinya. Masih muda mungkin kuat-kuat gitu ya. Kalau sudah tua, Bu? Ada orang tua di sini? Coba masih muda dengan orang tua naik tangga. Naik tangga di sini. Beda enggak? Beda. Orang tua mungkin 3 kali istirahat. Bernafas dulu. Gitu ya. Kalau anak muda mungkin enteng aja. Tak 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 gitu, langsung tiba-tiba di atas, bahkan dia setengah lari. Jadi, nah kalau sudah tua, ya kekuatan sudah mulai melemah. Ada memang orang yang katanya awet muda, begitu ya. Tapi ya tetap saja, ya orang yang awet muda juga tetap saja dipanggilnya kan orang tua. Kalau datang cucunya tetap saja dipanggilnya nenek. Gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jam berapa ini, Bu? Jam 11. 5 menit lagi. Ibu hafalkan hadis nomor 5 itu. Dihafalkan. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah." Ini hadis pendek, satu baris saja. Kalau mau dibuat satu baris. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Tariq bin Ushaym al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal. Pendek sekali. Silahkan dihafalkan. Ibu, menghafal itu banyak manfaatnya ya, terutama bagi orang-orang yang sudah sepuh. Menghafal itu salah satu manfaatnya ya. Tentu kita semua ingin dapat pahala gitu dengan baca hadis. Jadi di luar dari itu, menghafal itu bisa mengasah otak kita dan insya Allah akan lebih menjaga ingatan kita, kemudian kita akan lebih terhindar dari penyakit. Penyakit apa, Bu? Pikun. Apa yang sedikit-sedikit lupa itu apa namanya? Demensia. Hah? Itu. Itu biasanya diderita oleh siapa? Ya, orang-orang tua. Yang muda-muda juga kadang kan begitu. Nah, itu
Salah satu di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan banyak menghafal. Menghafal ayat, menghafal hadis. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, karena sudah ada yang setor, saya anggap sudah hafal semua. Baik Ibu, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Sisa satu hadis lagi, satu dalil lagi, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala.